Menentang Kuasa Dewa bagian 279. Mu Qianxiang juga terkejut saat melihat Shen Xiang telah mematahkan pedang abadi yang begitu bagus. Di satu sisi, dia terkejut karena Shen Xiang telah menghancurkan pedang abadi yang begitu bagus, dan di sisi lain, dia terkejut karena Shen Xiang telah mematahkan pedang abadi yang begitu bagus tanpa mengungkapkan kibawaan apapun. Ini berarti Shen Xiang sendiri sangat kuat, setidaknya dia tidak selemah yang terlihat di permukaan. Han Chen sangat marah sehingga otot-otot di wajahnya berkedut hebat, dan tinjunya terkepal erat. Saat itu, kamu hampir membunuhku dengan serangan pedang itu, bukan saja kamu tidak meminta maaf padaku setelah itu, kamu bahkan memintaku mengembalikan pedang abadi kelas menengah itu kepadamu. Bermimpilah. Suara Shen Xiang dingin, dia dengan santai membuang pedang abadi kelas menengah yang rusak, seolah-olah dia sedang membuang sampah. Di matanya, pedang abadi kelas menengah adalah sampah. Dia memiliki banyak senjata suci di tangannya, jadi tentu saja dia tidak akan menyukai sampah semacam ini. Namun, di tempat di mana sumber dayanya langka, itu sangat berharga. Pada saat ini, semua orang diam-diam mengutuk Shen Xiang karena menjadi anak yang hilang. Di saat yang sama, mereka juga dikejutkan dengan kekayaan Shen Xiang. Bajingan! Han Chen meraung, tinjunya ditinju dengan keras, dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, petir dahsyat di tinjunya berkedip-kedip. Pada saat itu, Mu Qianxiang juga berteriak kaget, tapi dia terlambat untuk menghentikannya. Dia tidak menyangka Han Chen akan menggunakan serangan sekuat itu saat dia muncul. Ketika semua orang melihat tinju Han Chen telah mengeluarkan puluhan sambaran petir tebal, mereka segera menghindar jauh, karena ini adalah tinju kemuliaan guntur keluarga Han yang sangat terkenal. Saat semua orang menghindar, mereka benar-benar melihat sambaran petir yang mengerikan menyerbu ke arah tinju Han Chen. Shen Xiang juga mulai bergerak, dia sudah bersiap. Saat Han Chen meninju, semua kibawaan di tubuhnya segera mulai beredar, mengembun menjadi kekuatan guntur dan petir dengan kecepatan tercepat, dan melonjak keluar dari miliknya, tinju. Tinju Shen Xiang tidak hanya berisi kekuatan mengamuk dari guntur dan petir, tetapi juga berisi kekuatan fisik yang dibawa kepadanya oleh tubuh petapa surgawi. Kedua jenis kekuatan itu mengamuk dan ganas, meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan, ledakan. Saat kedua tinju bertabrakan, semburan cahaya terang dan beberapa suara gemuruh meledak. Shen Xiang dan Han Chen sama-sama terlempar. Namun, Han Chen dikirim terbang. Ketika dia jatuh ke tanah, dia berguling lebih dari 30 meter. Di sisi lain, Shen Xiang berdiri dengan mantap. Cahayanya menghilang, dan semua orang menatap Han Chen, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Tangan yang biasa ditinju Han Chen gemetar. Itu penuh dengan retakan, dan hangus hitam oleh petir yang kuat. Tampaknya sudah lumpuh. Shen Xiang, yang telah memasuki tahap keabadian duniawi tingkat menengah, bahkan berani bertarung melawan Raja Abadi, apalagi tahap akhir duniawi abadi Han Chen. Ini kedua kalinya kamu ingin membunuhku. Wajah Shen Xiang muram dan dingin, semua orang bisa merasakan niat membunuhnya yang kental. Pada saat ini, para tetua muda klan Han mengepung Han Chen satu demi satu untuk mencegah Shen Xiang membunuhnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih bersembunyi di belakang Mu Qianxiang, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Siapa sangka saat dia bergerak, dia akan melukai Han Chen dengan parah. Han Chen menggunakan kekuatan guntur, namun Han Chen dikalahkan oleh kekuatan guntur yang sangat ia banggakan. Shen Xiang dan keluarga Han tidak memiliki permusuhan yang mendalam, hanya saja Han Chen ini memiliki konflik dengannya, jadi dia tidak akan cukup kejam untuk membunuh pihak lain. Jika tidak, Han Chen pasti sudah mati sekarang. Mu Qianxiang menarik Shen Xiang ke dalam tenda. Dia tidak ingin ada konflik yang lebih besar di sini, karena itu tidak akan menguntungkan siapapun, apalagi dalam situasi seperti ini. Bajingan, kamu menyembunyikannya dengan baik. Mu Qianxiang memandang Shen Xiang dengan nada mencela, baru saja. Saya khawatir setengah mati, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan begitu kuat,
dengan satu pukulan, Anda mengalahkan Han Chen itu hingga dia bahkan tidak memilikinya, melunakkan. Aku pikir kamu tidak kuat dan sama sekali tidak waspada terhadapmu. Sekarang aku memikirkannya, Mu Qianxiang teringat kembali saat dia tidur di ranjang yang sama dengan Shen Xiang. Saat itu, dia berpikir bahwa dia memiliki kekuatan absolut untuk menekan Shen Xiang dan tidak akan membiarkan Shen Xiang bertindak sembarangan. Tetapi sekarang dia memikirkannya, hatinya gemetar, karena sekarang dia tahu bahwa Shen Xiang juga sangat kuat, dan tidak semudah yang dia bayangkan. Apakah aku terlihat seperti orang jahat? Shen Xiang terkekeh, jika aku melakukan sesuatu yang buruk padamu, kamu pasti sudah. Melihat senyum jahat Shen Xiang, Mu Qianxiang mencubit lengan Shen Xiang dengan sekuat tenaga. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang baik. Memikirkan tentang bagaimana Shen Xiang telah mematahkan pedang abadi kelas menengah itu, Mu Qianxiang juga sangat marah di dalam hatinya. Kamu sungguh sia-sia, mematahkan pedang abadi yang bagus hanya untuk membuat marah Han Chen. Bukankah itu hanya pedang abadi yang patah? Shen Xiang berkata dengan jijik. Saudara Shen, katakan sejujurnya, dalam 9 hari di luar, apakah Anda seorang murid dari kekuatan super? Mu Qianxiang bertanya, karena Shen Xiang sangat murah hati, dan bahkan tidak menaruh pedang abadi kelas menengah di matanya. Pedang abadi kelas menengah masih sangat berharga, bahkan seorang pangeran seperti He Feng tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku sebenarnya adalah pemimpin dengan kekuatan besar. Shen Xiang berkata dengan serius. Aku tidak percaya padamu, jika kamu seorang pemimpin, setidaknya kamu akan menjadi Raja Abadi, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan seorang Raja Abadi. Mu Qianxiang menjulurkan lidahnya. Kamu hanya tahu cara berbohong padaku sepanjang hari. Shen Xiang berkata dengan wajah serius, di masa depan, ketika kamu keluar dan menanyakan namaku, kamu akan tahu betapa kuatnya aku. Aku punya banyak musuh di luar, kamu tidak boleh memberitahu orang lain bahwa kamu sangat akrab bersamaku, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Benar-benar, melihat wajah serius Shen Xiang, Mu Qianxiang mulai mempercayainya. Melihat bahwa Shen Xiang sangat memedulikannya, Mu Qianxiang tertawa, Kakak Shen, Anda sangat perlu meningkatkan kekuatan Anda sekarang, bukan? Dengan kekuatanku saat ini, aku bukan siapa-siapa di dunia ini. Kakek buyutmu sangat kuat, dia bisa membunuhku dengan satu serangan telapak tangan. Shen Xiang punya banyak musuh di luar. Jika dia bisa meningkatkan kultivasinya di sini, maka ketika dia meninggalkan tempat ini di masa depan, dia tidak akan merasakan banyak tekanan. Metode kultivasi saya hanya cocok, tapi, saat Mu Qianxiang berbicara, dia mengirimkan transmisi suara ke Shen Xiang, tunggu saya membawa Anda ke tempat itu, mungkin Anda bisa berkultivasi lebih cepat di sana. Tempat apa itu? Shen Xiang sangat penasaran, karena Mu Qianxiang sangat misterius. Ketika dia menyebutkan masalah ini, dia akan mengirimkan transmisi suara. Khawatir seseorang akan mengetahuinya. Saya tidak bisa memastikannya, tapi singkatnya, saya menemukannya secara tidak sengaja. Pada saat itu, saya baru berusia sekitar 10 tahun, dan baru beberapa tahun sejak saya menemukan tempat itu, dan itu akan memungkinkan saya menjadi Raja Abadi. Jika saatnya tiba, saya akan membawamu ke sana, dan kamu akan mengetahuinya. Mu Qianxiang menepuk kepala Shen Xiang. Lalu bagaimana kabar Han Chen sekarang? Shen Xiang bertanya. Dia telah berkultivasi selama 10 hari terakhir ini, jadi dia tidak jelas tentang apa yang terjadi di luar. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak akan berani datang lagi. Tanpa kekuatan absolut, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk pamer di depanmu. Otaknya tidak rusak. Mu Qianxiang terkekeh, kamu sangat kejam, menyebabkan keluarga Han menggunakan banyak bahan obat yang berharga untuk membantunya memulihkan lengannya. Kamu menyebut ini berat. Jika di luar, aku pasti sudah memusnahkan orang yang datang mencari masalah denganku sepanjang hari ini. Shen Xiang mendengus, dia tidak bercanda saat ini.
Ada banyak pergerakan di atas. Meskipun inti suci warna-warni telah diambil oleh Shen Xiang, kekuatan perampokan yang dilepaskan oleh inti suci warna-warni yang baru dipadatkan juga tidak lemah. Kalau dilihat dari tingkat aktivitasnya, banyak orang di atas yang memang akan mati. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai upaya terakhir. 3 hari telah berlalu, dan segalanya menjadi tenang. Orang-orang di sini telah diberitahu bahwa mereka bisa naik sekarang. Shen Xiang dan Mu Qianxiang berjalan di depan. Setelah mereka terbang dari terowongan, mereka menemukan bahwa gunung batu raksasa itu sudah tidak ada lagi. Luar biasa, seru Shen Xiang dalam hatinya. Awalnya tempat ini dikelilingi oleh pegunungan batu besar, namun kini telah menjadi tanah datar dan panas mengepul. Kembali ke kota kami. Melihat tempat dia dibesarkan menjadi seperti ini, Mu Qianxiang merasa sedikit berat di hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat mengkhawatirkan kakek buyutnya. Dengan sangat cepat, Mu Qianxiang dan Shen Xiang tiba di kota tempat klan Mu berada. Namun, tempat itu sudah tidak bisa dikenali lagi, dan hanya ada tumpukan reruntuhan. Tempat ini baru saja tersapu oleh gelombang panas yang dipancarkan oleh api surgawi 7 warna yang sangat kuat, dan sudah menjadi seperti ini. Aku ingin tahu seperti apa pusat awan kesusahan 7 warna itu, kata Long Sui. Mungkinkah tidak ada yang selamat? Mu Qianxiang berlari ke kota yang dipenuhi reruntuhan. Hanya ada beberapa batu yang lebih tahan terhadap panas, dan sebagian besar batu lainnya telah berubah menjadi abu akibat gelombang panas. Ada seseorang di sana. Ayo kita lihat. Shen Xiang menggunakan kekuatan sucinya untuk mendeteksi aura yang berasal dari rumah batu yang relatif besar. Mu Qianxiang dengan cemas mengikuti Shen Xiang dan berlari. Ketika mereka sampai di samping rumah batu, mereka melihat seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut acak-acakan tergeletak di sana, bagian bawah tubuhnya ditekan oleh batu besar. Kakek yang hebat, Mu Qianxiang berteriak dengan cemas, tetapi Shen Xiang telah mengirim batu besar itu terbang ke arahnya. Mu Qianxiang telah menerbangkan batu besar itu. Mu Qianxiang mengangkat Mu Tianhua. Aura Mu Tianhua sangat lemah, dan terlihat jelas bahwa dia menderita luka dalam yang serius. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi 7 jiwa dan 6 rohnya terluka parah, dan sangat sulit untuk menyelamatkannya. Setidaknya ini adalah seseorang dengan kekuatan yang sama dengannya, untuk dapat menyebabkan kerusakan seperti itu padanya. Kata Shen Xiang, inilah yang Long Sui katakan padanya. Mu Tianhua adalah patriark dari klan Mu. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan juga sangat kuat. Saat ini, dia belum mati sepenuhnya, tetapi menahan nafas terakhirnya, dia membuka matanya, dan melihat Mu Qianxiang ada di sini, dia tersenyum tipis, gadis liar, senang sekali kamu bisa selamat dari bencana ini, tapi sayangnya, saya tidak bisa. Mu Qianxiang sangat kuat, tetapi matanya sudah basah, kakek buyut, kamu sangat kuat, kamu pasti bisa bertahan. Aura Mu Tianhua menjadi semakin lemah, dan dia berkata dengan suara rendah, aku punya sesuatu untukmu di tas penyimpanan di tanganku, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak menjadi seperti ini karena bencana ini, tetapi karena seseorang berkomplot melawanku. Siapa ini? Mu Qianxiang segera berteriak dengan marah. 5 klan lainnya, termasuk salah satu tetua klan Mu kami. Pokoknya, sebaiknya kau segera pergi. Kalau tidak, jika mereka datang dan menemukanku, kau pun akan mati. Siapa yang akan membalas dendam padaku di masa depan? Mu Tianhua sangat gelisah, dia memaksakan dirinya untuk berbicara dengan keras. Ambillah 5 klan, kakek buyut, kamu harus memberitahuku. Mu Qianxiang memegang tangan Mu Tianhua dengan erat. Dia tidak lagi menangis, dan yang terjadi selanjutnya adalah kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Selain Mu, Zhao, Ji, Li, Mu Tianhua menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa dan menutup matanya. Tubuhnya segera menjadi sangat kaku, dan kemudian perlahan-lahan layu. Pada akhirnya, dia berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Seseorang datang.
Sen Xiang segera menarik Mu Qianxiang dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk meninggalkan tempat ini. Sen Xiang membawa Mu Qianxiang ke tepi penghalang, dan hanya tempat-tempat ini yang tidak dihancurkan. Saat ini, di tempat suci ini, terdapat banyak korban jiwa, dan sudah lumayan jika 30% orang dapat bertahan hidup. Sebelumnya, Sen Xiang telah berencana untuk memberitahu para leluhur dari 9 klan tentang kesengsaraan dewa tersebar setelah dia keluar dari ruang batu, tetapi sekarang, dia takut dia tidak bisa melakukannya. Perselisihan internal dalam 9 klan sangat serius, dan dia benar-benar memanfaatkan situasi ini untuk bergandengan tangan menangani Mu Tianhua. Sen Xiang menebak bahwa Mu Tianhua pasti memiliki sesuatu yang diinginkan orang-orang itu, atau bahwa Mu Tianhua adalah semacam ancaman bagi mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Itulah sebabnya mereka mengambil tindakan melawan Mu Tianhua. Seseorang yang ingin mengucapkan terima kasih. Sen Xiang dan Mu Qianxiang sama-sama melihat keluar gua, tapi kemudian seluruh tubuh mereka gemetar, karena tanpa sadar, orang itu sudah masuk. Selanjutnya, dia duduk di samping api, mengambil daging binatang yang telah dipanggang Sen Xiang dan mengambil gigitan kecil. Ini adalah pria paruh baya dengan janggut kecil. Ada beberapa kerutan di sudut matanya, tapi itu juga membuatnya terlihat sangat baik hati saat dia menyipitkan mata dan tersenyum. Dia mengenakan satu set pakaian putih bersih dan terlihat agak kurus, namun dia terlihat sangat sehat dan energik. Dia duduk di sana makan barbeque dan tertawa. Daging ini benar-benar enak, meskipun saya tidak perlu makan makanan semacam ini untuk meningkatkan kekuatan saya. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu makan sembarangan tanpa persetujuan siapapun. Mu Qianxiang mengerutkan kening, dagingnya awalnya dipanggang untuk dia makan. Sen Xiang menarik Mu Qianxiang, karena orang di depannya sangat menakutkan, dan bukanlah seseorang yang bisa dia dan Mu Qianxiang tangani. Orang ini adalah dewa tersebar, kamu harusnya tahu siapa dia. Long Sui mengingatkan Sen Xiang. Kamu baru saja bilang ingin berterima kasih padaku. Apa yang kamu syukuri? Sen Xiang bertanya. Kamu harusnya tahu siapa aku, kan? Aku tidak pernah menyangka bahwa masih ada orang di era ini yang mengetahui bahwa inti suci warna-warni dapat diambil. Jadi kamu juga harus tahu bahwa aku adalah dewa yang tersebar. Pria paruh baya itu tersenyum sedikit. Nama keluarga saya Duan, nama saya Duan Ming. Petik 2. Sen Xiang berkata dengan suara yang dalam, selama bertahun-tahun, banyak orang telah meninggal di bawah kesengsaraan abadi yang tersebar. Tidakkah Anda merasa bersalah sedikit pun? Mu Qianxiang agak mengerti bahwa orang yang dengan santai memakan makanan orang lain inilah yang menarik bencana alam berwarna-warni. Aku juga tidak bisa menahannya. Aku disegel di bawah tempat ini, dan untuk melarikan diri, aku harus meningkatkan kekuatanku. Di masa lalu, tidak ada satu orang pun di atas tempat ini. Duan Ming menghela nafas tak berdaya. Omong kosong. 9 klan kita sudah ada di tempat ini sejak zaman kuno. Mu Qianxiang segera membalas. Sejak zaman kuno, tahukah kalian 9 klan di mana tempat ini? Apa yang disebut 9 klan Anda hanyalah keturunan sekelompok orang yang secara keliru memasuki tempat ini dan tidak dapat keluar. Tempat ini awalnya merupakan kawasan terlarang, dan jika mereka berkembang biak di sini, mereka hanya akan merugikan keturunannya sendiri. Duan Ming berkata dengan ramah. Aku datang ke sini lebih awal dari kalian. Tempat ini adalah area terlarang di alam kuno binatang suci, bukan yang disebut tanah suci. Meskipun Mu Qianxiang sangat tidak senang dengan Duan Ming ini, Duan Ming sangat kuat, jauh lebih kuat dari kakek buyutnya. Kalau begitu, bisakah kamu membawa kami keluar? Mu Qianxiang bertanya, dan di dalam hatinya, dia berharap pria ini bisa membalas dendam. Tidak, aku hanya bisa keluar sendiri. Aku bahkan tidak bisa membawa setengah orang. Kalau tidak, aku hanya akan merugikan orang lain dan diriku sendiri, kata Duan Ming. Lalu kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berterima kasih kepada kakakku Sen. Mungkinkah kamu hanya berterima kasih secara lisan? Kata Mu Qianxiang. Gadis kecil,
Ku bilang aku tidak bisa mengajakmu keluar, tapi aku tidak bilang aku tidak bisa membantumu. Duan Ming terkekeh, saya, Duan, berterima kasih kepada orang lain, tentu saja, ini bukan hanya sekedar kata-kata, dia menyelamatkan separuh hidupku. Sen Xiang berkata, sebelum saya mendapatkan metode pembunuhan binatang, saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Duan Ming menganggukkan kepalanya, jadi kamu bukan dari sini, kamu datang dari luar. Ini tujuanmu, kan? Kamu tidak kuat, tapi bisa sampai di sini, lumayan. Metode pembunuhan binatang adalah seni dewa di tebing lembah samsara. Mu Qianxiang bertanya. Sen Xiang dan Duan Ming menjawab pada saat bersamaan. Sejujurnya, bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku tidak dapat memasuki lembah samsara untuk melihat metode pembunuhan binatang. Itu adalah segel yang dibuat oleh beberapa binatang suci yang kuat saat itu, sangat sulit untuk ditembus. Duan Ming berkata, alasan saya datang ke sini juga untuk ini, tetapi nasib saya buruk. Saya bertemu dengan orang yang sangat kuat dan disegel di sini olehnya. Ratusan ribu tahun telah berlalu, dan segelnya telah sedikit kendor, itulah sebabnya aku bisa melarikan diri. Bisakah kamu benar-benar membantu kami keluar? Apakah aman? Mu Qianxiang bertanya dengan cemas. Masih aman, tapi kalian harus menahan sedikit rasa sakit. Duan Ming memandang Sen Xiang dan berkata, tetapi adik laki-laki ini masih perlu mencari metode pembunuhan binatang. Metode saya hanya dapat digunakan setiap 1000 tahun sekali. Aku akan meyakinkan dia, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mu Qianxiang sangat percaya diri. Baiklah, aku akan bersiap sekarang. Kita akan bertemu di sini sebulan lagi. Duan Ming mengambil 2 potong daging panggang lagi, lalu berlari keluar gua di bawah tatapan Mu Qianxiang. Orang ini benar-benar, Mu Qianxiang mencemooh, dia pantas disegel selama ratusan ribu tahun, dia tidak punya sopan santun sama sekali. Untuk dapat pergi dengan selamat, Sen Xiang tentu saja senang, tetapi dia belum mendapatkan metode pembunuhan binatang. Kakak Sen, jangan khawatir tentang metode pembunuhan binatang. Aku memilikinya, aku akan membawamu ke tempat itu malam ini. Mu Qianxiang mengirimkan transmisi suara ke Sen Xiang. Bahkan sekarang, dia masih sangat berhati-hati mengenai masalah ini. Benarkah? Sen Xiang merasa itu tidak terbayangkan, dan memandangnya dengan kaget. Mu Qianxiang mengangguk. Tahukah kamu bahwa aku pergi ke lembah samsara untuk metode pembunuhan binatang? Sen Xiang mencubit wajah Mu Qianxiang. 9 klan terperangkap di area terlarang ini, dan sayangnya hanya ada sedikit alkemis, dan beberapa alkemis itu tidak tahu cara memurnikan dan setingkat tinggi, karena bahan obat di sini terlalu langka, dan tidak mungkin untuk dipelajari. Untuk menjadi seorang alkemis tingkat tinggi, pertama-tama seseorang harus memiliki bahan obat yang melimpah. Dalam kesan Mu Qianxiang, para alkemis itu semuanya adalah kakek tua dengan rambut putih. Dia tidak pernah mengira akan ada alkemis muda seperti itu. Ambil buah itu, kamu adalah seorang alkemis, jadi ini pasti sangat penting bagimu. Kata Mu Qianxiang. Jika bukan karena Mu Qianxiang, Sen Xiang tidak akan bisa mendapatkan metode pembunuhan binatang dan tutup kuali dewa dengan mudah. Sekarang, Mu Qianxiang bahkan ingin memberinya buah Phoenix. Xiao Xiang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu telah banyak membantuku dan mengizinkanku mendapatkan banyak hal. Sen Xiang memandang Mu Qianxiang dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih padaku, berikan aku pedang abadi yang sangat kuat. Meskipun aku punya, itu terlalu buruk. Mu Qianxiang tertawa. Tentu saja Sen Xiang memiliki pedang abadi yang bagus, hanya saja pedang abadi itu tidak bisa digunakan begitu saja, karena semuanya direbut oleh Sen Xiang, dan hanya akan membawa masalah baginya. Tidak masalah, setelah kita keluar, saya akan segera membawa Anda untuk mendapatkan pedang abadi yang Anda puas. Sen Xiang melepas buah Phoenix dan berkata,
hanya buah ini saja yang dapat ditukar dengan banyak pedang abadi yang bagus, jadi aku ingin mengucapkan terima kasih, dan aku pasti tidak bisa menggunakan pedang abadi biasa untuk berterima kasih. Petik 2. Kalau begitu ayo cepat bertemu dengan bajingan itu. Biarkan dia segera membawa kita keluar. Mu Qianxiang sudah tidak sabar untuk membuka tempat ini, dia ingin pergi ke dunia 9 surga yang sudah lama dia dambakan. Shen Xiang tidak punya cukup waktu saat ini, jika tidak, dia pasti akan menggunakan cairan ilahi ciptaan untuk mendapatkan obat mujarab penyembuhan tingkat tinggi untuk Mu Qianxiang sebagai ucapan terima kasih. Hanya saja ramuan obat tingkat suci itu membutuhkan cairan dewa ciptaan dalam jumlah yang sangat besar, dan dia tidak akan bisa mengeluarkannya dalam waktu singkat. Mu Qianxiang dan Shen Xiang meninggalkan ruang kecil itu dan kembali ke gua. Duan Ming belum tiba, jadi Shen Xiang terus menggunakan inti suci warna-warni untuk berkultivasi. Saat ini, dia tidak mempelajari metode pembunuhan binatang, karena dia khawatir dia akan terganggu pada saat kritis dalam mempelajari dan memahaminya. Mu Qianxiang adalah wanita yang sangat ceria, dan dia dengan cepat menenangkan diri dari kesedihannya. Dia masih memiliki banyak makanan lezat di harta sihir penyimpanannya, jadi Shen Xiang meminta beberapa buah roh dari Long Sui dan memberikannya kepada Mu Qianxiang untuk dimakan sebagai makanan ringan. Dia sama dengan Long Sui, mereka berdua suka makan, dan seringkali mulutnya mengunyah. Shen Xiang telah berkultivasi di gua selama lebih dari 10 hari, menyerap energi di dalam inti suci pelangi. Meskipun dia baru menggunakannya selama lebih dari 20 hari, dia sudah bisa merasakan bahwa dia telah meningkat dengan jelas. Hanya saja dia masih membutuhkan waktu untuk menerobos. Duan Ming muncul di dalam gua. Ketika Mu Qianxiang melihatnya, dia segera menyingkirkan daging panggang di piring, hanya menyisakan sepotong kecil. Gadis kecil, jangan pelit. Duan Ming terkekeh dan mengambil daging panggang di piring. Jika kamu ingin makan, aku bisa memanggangnya untukmu, tetapi kamu harus membawakan dagingnya sendiri. Kamu sangat kuat, kamu dapat dengan mudah membunuh binatang yang sangat kuat hanya dengan beberapa gerakan. Aku hanya punya sedikit yang tersisa, dan kakak Shen berkata bahwa tidak ada daging binatang tingkat tinggi yang bisa dimakan di luar, kata Mu Qianxiang. Duan Ming tertawa, ketika kamu pergi keluar, selama kamu memiliki kristal spiritual, kamu bahkan bisa makan daging naga, apalagi daging binatang tingkat tinggi ini. Daging naga tidak mudah didapat sekarang. Bahkan dengan kristal spiritual, akan sulit untuk membelinya, kata Shen Xiang. Apakah begitu? Apakah sekarang jumlah naga semakin sedikit? Baru sekarang Duan Ming menyadari. Era itu telah berlalu, tapi masih ada daging binatang tingkat tinggi. Apalagi daging naga tidak enak, asam dan keras, jadi lebih baik digunakan untuk meramu pil. Kamu sudah memakannya sebelumnya. Mu Qianxiang tidak pernah berpikir bahwa Shen Xiang akan makan daging naga sebelumnya. Dia dibesarkan di tempat suci, jadi dia secara alami tahu bahwa naga adalah binatang yang sangat menakutkan dan kuat. Tentu saja, aku akan memberimu daging burung saat kita keluar, itu daging burung yang sangat berharga, kata Shen Xiang. Bisakah kamu membiarkan aku mencicipinya juga? Senior, kamu bisa melakukannya sendiri. Imperial Federation belum mati, kata Shen Xiang. Duan Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa bocah cilik itu akan bersikap tidak hormat kepada lelaki tua itu, menyuruhnya melakukan semuanya sendiri. Ayo pergi, kita bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Akan kujelaskan terlebih dahulu, jalan keluarnya tidak terlalu stabil, tapi masih bisa mengeluarkan kita, hanya saja kita akan diserang oleh energi tirani di dalam. Dan pada saat itu, bahkan saya mungkin tidak dapat bertahan dari beberapa serangan energi tersebut. Duan Ming berjalan keluar gua dan berkata sambil berjalan. Shen Xiang memegang tangan Mu Qianxiang dan berkata, jangan takut, jika waktunya tiba, saya akan memasukkannya ke dalam salah satu harta ajaib penyimpanan saya. Saya tidak takut. Mu Qianxiang tidak takut sama sekali, aku juga ingin pergi bersamamu, aku tidak takut sakit. Jadilah baik,
masukkan harta sihir penyimpananku. Suara Shen Xiang menjadi sedikit lebih keras. Dia khawatir lorong itu akan mengalami perubahan mendadak yang tidak dapat dia dan Duan Ming kendalikan. Itu adalah lorong spasial. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik dan memasuki ruang yang kacau, penyiksaan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Tapi Shen Xiang tidak takut, dia memiliki baju besi berlian mendalam yang melindungi tubuhnya, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Bisakah kamu mengizinkanku masuk juga? Duan Ming menggoda dari samping. Senior, siapa yang akan memimpin jika kamu masuk? Shen Xiang sangat terdiam. Duan Ming ini sama sekali tidak terlihat seperti senior. Duan Ming membawa Shen Xiang dan yang lainnya ke tepi penghalang. Ada gunung batu yang sangat pendek di sini yang dipenuhi butiran roh, dan dari kelihatannya, sepertinya baru saja diukir. Kamu baru saja membuat semua ini? Shen Xiang bertanya dengan kaget. Mendengar tulang giok itu, wajah Duan Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Aku ingin tahu apakah tulang giok itu milik Kaisar Dan. Itu pasti dia. Selain dia, hanya ada sedikit manusia yang bisa mengolah tulang suci. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Dan, dia benar-benar mampu menembus batasan ilahi yang dibuat oleh Kaisar Agung dan yang lainnya, namun, pada akhirnya, dia tetap tidak keluar. Wajah Duan Ming dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia bisa keluar, maka dia mungkin menjadi Kaisar Agung sejati berikutnya setelah Kaisar Agung 10 hari. Mu Qianxiang mendengarkan dengan penuh perhatian saat Shen Xiang dan yang lainnya berbicara tentang hal-hal besar. Meskipun tubuhnya tidak keluar, jiwanya mungkin telah keluar. Orang seperti dia tidak akan mati begitu saja. Saya pribadi mengubur set tulang suci itu, tidak rusak sama sekali, dan terpelihara dengan baik. Saya merasa dia menyerah pada tulang suci atas kemauannya sendiri, dan menggunakan jiwanya yang sangat kuat untuk melarikan diri dari batasan ilahi ini, kata Shen Xiang. Hehe, bukankah itu berarti dia sama denganku? Di masa depan, dia harus berkultivasi sebagai seorang lus immortal, jika tidak, dia harus berkultivasi dari awal. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Duan Ming tertawa. Senior Duan, Anda memanggil Kaisar Agung selama 10 hari Kaisar Agung. Apakah Anda bawahannya? Saya kenal keluarga bangsawan Tong Tian dengan nama keluarga Duan. Namun, dia dikutuk, menyebabkan populasinya layu selama bertahun-tahun. Hati Shen Xiang tergerak, dan dengan cemas bertanya. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bawahan dari Tuhan Yang Maha Esa 10 surga. Klan Duan yang Anda bicarakan adalah klan Duan saya, tapi saya hanyalah pelayan kecil dari klan Duan, dan di bawah asuhan klan Duan, aku baru saja tumbuh dewasa. Kemudian, aku mengikuti mereka ke alam kuno binatang suci dan bertemu dengan iblis kelelawar terkutuk itu. Itulah sebabnya aku secara keliru memasuki wilayah terlarang, dan bahkan bertemu dengan seorang pria yang ingin mencuri harta karun tanah suci. Pada akhirnya, harta karun itu dicuri olehnya, dan kemudian aku disegel di kedalaman tanah terlarang olehnya. Mu Qianxiang berkata dengan suara rendah, saya tidak percaya, jika Anda adalah seorang pelayan kecil, apakah Anda tahu metode keluar seperti ini? Walaupun aku tidak tahu apa-apa tentang batasan, setidaknya aku tahu karena kamu menciptakan begitu banyak butir roh, kamu pasti sudah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan memperoleh warisan di area ini. Mungkin pengaturan pembatasan ilahi ini terkait dengan klan Duan Anda. Petik 2. Shen Xiang memikirkan hal yang sama di dalam hatinya. Baiklah, aku akui bahwa aku ditempatkan pada posisi penting di klan Duan. Saat itu, ketua klan Duan memperlakukanku sebagai anggota keluarga, jadi aku juga menerima sejumlah warisan. Klan Duan kami juga berpartisipasi dalam pengaturan pembatasan ini. Kemudian, bencana besar terjadi. Kami tidak punya pilihan selain bersembunyi di tempat ini untuk menyelamatkan hidup kami. Ekspresi Duan Ming agak sedih. Dari anggota keluarga yang bersamanya saat itu, hanya dialah yang selamat. Shen Xiang masih merasa bahwa Duan Ming ini tidak sederhana, karena dia telah melewati 43 kesengsaraan abadi yang tersebar. Dengan kekuatannya saat ini,
dia dapat dianggap sebagai eksistensi teratas di 9 surga, dan bahkan Kaisar Naga tidak akan berani berbicara dengan keras di depannya. Kalau begitu, senior, kamu pasti tahu bagaimana penguasa 10 hari jatuh, kan? Dalam pertempuran besar saat itu, hanya ada 5 orang yang mengetahui detailnya, kata Shen Xiang. Aku juga tidak yakin. Saat itu, aku masih anak-anak dan hanya bisa lari menyelamatkan hidupku. Saat itu, Kaisar Agung telah memberi kami perintah kematian untuk bersembunyi dan tidak terlibat, tapi sebelum itu, Kaisar Agung sudah memperhitungkan bahwa dia akan mati, jadi dia sudah mempersiapkan urusannya sendiri di Ditian. Kali ini giliran Duan Ming yang penasaran. Nak, bagaimana kamu tahu banyak hal? Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku tahu keturunan klan Duanmu. Mereka mengatakan kepada saya bahwa hubungan mereka dengan saya tidak buruk, dan mereka bahkan bekerja sama untuk menangani keluarga pengkhianat dan domain Seng. Saya masih dikejar oleh kekuatan pengkhianat itu, kata Shen Xiang. Cukup kuat, tapi menurutku kamu tidak sesederhana itu. Duan Ming terkekeh. Kakakku Shen terkenal di luar. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah keluar dan bertanya-tanya. Mu Qianxiang dengan cemas berkata, ini adalah apa yang dikatakan Shen Xiang padanya sebelumnya. Oh, aku pasti akan bertanya-tanya saat aku keluar. Duan Ming sekarang merasa bahwa Shen Xiang tidak sederhana, terutama ketika dia ingin melihat melalui dantian Shen Xiang. Dia hanya merasa dantian Shen Xiang sangat kabur, seolah-olah dia tidak memiliki dantian. Lebih jauh lagi, Shen Xiang juga mengetahui banyak rahasia, seperti masalah Kaisar Dan. Jika bukan karena Shen Xiang yang menyebutkannya, dia hampir melupakannya. Berapa lama lagi? Mu Qianxiang bertanya. Sebentar lagi, sekitar 2 atau 3 hari. Kata-kata Duan Ming membuat Mu Qianxiang ingin muntah darah. 2 atau 3 hari disebut puasa. Tentu saja, dia tidak akan memahami konsep waktu yang dimiliki monster tua seperti Duan Ming, yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. 2 atau 3 hari terasa cepat di matanya. Mu Qianxiang sedang terburu-buru meninggalkan tempat ini. Belum lagi 2 atau 3 hari, bahkan 4 hingga 6 jam pun akan membuatnya merasa itu adalah waktu yang lama. Beberapa jam telah berlalu, dan hari sudah malam. Pada saat ini, gunung batu yang dipenuhi dengan sejumlah besar butir roh tiba-tiba bersinar dengan cahaya warna-warni, dan butir roh di atasnya sudah mulai diaktifkan, tetapi kekuatannya tidak cukup. Baru larut malam gunung batu kecil itu banyak bergerak, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari puncak gunung, menembus langit. Saya sudah mulai membuka pintu keluar itu. Saya masih memerlukan waktu untuk mengumpulkan kekuatan saya. Jika saya tidak melewati 43 kesengsaraan abadi yang tersebar, saya khawatir saya tidak akan memiliki cukup kekuatan. Duan Ming juga sedikit bersemangat. Keributannya tidak kecil. Itu akan menarik orang ke sini. Mu Qianxiang berkata dengan agak cemas. Apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula aku tidak akan membiarkan mereka mendekat. Tidak terlalu banyak orang yang bisa memasuki pintu keluar itu, kata Duan Ming. Di tengah malam, pilar cahaya yang memancarkan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul. Selain itu, letaknya tinggi di langit, sehingga sangat mudah ditemukan di kawasan terlarang ini. Saat ini, cukup banyak orang yang melihat pilar cahaya itu. Beberapa leluhur semuanya menuju ke sana, mengira bahwa harta karun telah muncul. Seperti yang kuduga, ini menarik banyak orang. Untungnya, orang ini ada di sini, kata Long Sui. Senior, seseorang akan datang. Shen Xiang menarik Mu Qianxiang ke sisi Duan Ming. Dengan cara ini, akan lebih aman. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka mendekat. Aku akan bertarung sampai mati dengan siapapun yang merusak rencanaku. Duan Ming berkata dengan wajah serius. Saat ini, di 9 surga, tidak banyak orang yang bisa membuat Duan Ming mempertaruhkan nyawanya. Meskipun para leluhur yang menyerbu sangat kuat, Duan Ming harus menjadi lebih kuat dalam waktu singkat.